الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah yang pertama kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan iman dan Islam. Pada kesempatan sore hari ini langkah kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke masjid yang kita cintai, ke rumah Allah ini, Masjid Al-Qurum, untuk melaksanakan sholat maghrib dan diteruskan dengan taklim sebagaimana yang sudah kita laksanakan pada setiap pekannya. Semoga semua niat baik langkah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Kemudian salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarga dan juga pengikutnya yang senantiasa menunjukkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tema kita tentang 3 sikap orang beriman. Jadi dalam sabdanya Rasulullah SAW mengaitkan antara perilaku kita dengan masalah keimanan. Kita baca hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia tidak menyakiti tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membaca sabda Rasulullah SAW ini sebenarnya sangat jelas sekali. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita seharusnya orang beriman ya seperti itu, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah tidak hanya dinilai dari sisi ibadahnya saja. Orang tersebut rajin ke masjid, sholatnya baik, kemudian baca Al-Qur'annya rutin, puasa sunnahnya dilaksanakan terus, kemudian dia
biasa melaksanakan umroh atau haji, kemudian kurban juga tidak pernah ketinggalan. Kalau ada wakaf atau sedekah atau berbagai macam bentuk solidaritas, itu selalu ikut, selalu berpartisipasi. Nah ini tidak hanya dinilai dari situ saja, tetapi orang yang beriman juga dinilai dari sikapnya terhadap sesama manusia maupun sebenarnya sikapnya terhadap lingkungan. Jadi sikapnya terhadap orang lain itu sebenarnya ya kalau kita baca secara menyeluruh, orang lain itu sebenarnya intinya selain diri kita, terhadap istri atau suami pasangan hidupnya, kepada anaknya, kan yang paling dekat itu, kepada orang tuanya, kepada kerabatnya, kepada tetangganya, dan juga kepada orang lain. Ini orang. Dan juga bisa dilihat bagaimana sikapnya terhadap lingkungan, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ini kalau kita kaitkan secara luas, ya seperti itu. Orang beriman itu terhadap dirinya sendiri, kaitannya hubungan dia dengan Allah itu dia jalankan dengan baik, tetapi tidak lupa hubungan dia dengan orang lain, eksternal itu juga dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan idealnya seperti itu. Dalam kehidupan kita ada orang yang secara agama, kalau kita lihat agama itu dari pelaksana ibadah baik, tetapi hubungan dengan keluarga atau tetangganya tidak baik, atau dengan orang lain tidak baik. Ada sebaliknya, dia sangat supel, sangat bergaulnya sangat baik, kemudian dia punya koneksi yang baik, kehidupan sosialnya baik, tapi dari sisi keagamaannya tidak. Ada yang seperti itu. Maka sebenarnya Islam menjelaskan bahwasanya Islam itu menyeimbangkan hubungan dia dengan Tuhan, dengan Allah itu dijaga dengan baik. Bentuknya adalah ibadah. Hubungan dia dengan orang lain itu juga dilaksanakan dengan baik. Bentuknya apa? Ya aturan dalam kehidupan, ya, norma, kemudian tata krama, akhlak. Nah, ini bagian dari itu. Jadi masya Allah sebenarnya Islam itu sangat seimbang. Bahkan tidak sedikit kebahagiaan di akhirat itu Rasulullah banyak sampaikan berawal dari hubungan dia dengan orang lain. Kan ada orang masuk neraka gara-gara anjing atau kucing itu ya. Nah, kemudian sebaliknya orang masuk surga juga karena binatang. Tetapi ya memahami hadis itu tidak boleh sepotong-potong. Nah, orang kemudian dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik, itu juga dilihat dari hubungan dia dengan orang lain. Ada hal yang menarik. Ulama hadis itu sampai menilai begini Bapak Ibu sekalian. Kan kalau dalam ilmu hadis itu yang dinilai itu tidak hanya isinya, tetapi siapa perawinya, yang membawa hadis itu siapa. Ada ulama yang sangat ketat, sangat ketat menilai perawi hadis itu sampai seperti ini. Saya tidak mau menerima hadis dari si A, karena saya melihat si A ini kalau ngetuk rumah, ngetuknya kenceng. Bagaimana dia meriwayatkan hadis tentang berlemah lembut, tetapi dia ketok pintu kasar? Ada yang sampai seperti itu. Kemudian saya tidak mau meriwayatkan hadis dari si fulan karena dia tidak berlemah lembut dengan binatangnya, dengan kudanya. Dia kalau naik kuda itu langsung lompat, sehingga kudanya kaget. Nah, kemudian tidak diperhatikan. Ada yang sampai seperti itu. Nah, ini karena dia melihat antara isi dari apa yang diriwayatkan dengan perilakunya berbeda.
Sampai seperti itu. Maka hadis ini, sabda Rasulullah SAW ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menjelaskan tentang itu. Kita bahas yang pertama sabda Nabi. Ini yang diulang terus. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini maksudnya siapa saja yang imannya sempurna. Kalau tidak difahami seperti itu nanti ini kan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia tidak menyakiti saudaranya. Kalau difahami iman itu bukan dari sisi kesempurnaan, maka nanti orang yang tidak atau yang menyakiti tetangganya dia tidak beriman. Pemahamannya tidak seperti itu. Maka pemahamannya orang yang menyakiti tetangganya imannya tidak sempurna. Orang yang tidak menghormati tamunya imannya kurang sempurna. Siapa yang selalu berbicara apa saja dia berbicara, baik buruk dia ngomong, itu imannya tidak sempurna. Bukan hilang imannya, tetapi imannya tidak sempurna. Mempunyai arti kesempurnaan iman seseorang. Maka ini dari sisi tarbiyah atau pendidikan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ungkapan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu dalam rangka memberikan motivasi dan merangsang kita untuk melakukan perbuatan itu. Bahwasanya perbuatan duniawi itu dikaitkan dengan masalah keimanan. Harapannya kita terdorong, oh saya berbuat baik terhadap tetangga ini juga berpahala. Saya menghormati tamu, bagian dari menjalankan agama Islam. Saya berkata yang baik, itu bagian dari sunnah Rasulullah. Menurut saya sunnah Nabi itu tidak hanya malam Jumat. Itu gitu. Begitu malam Jumat yang muncul seperti itu, sunnah Rasul. Lupa itu malam Jumat itu sunnah Rasulnya diantaranya membaca surat Al-Kahfi, kan gitu. Ini malah malam Jumat konotasinya seperti itu. Maka di sini Nabi mengajarkan, Masya Allah, luar biasa. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti itu. Ini mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan itu, dan itu bagian dari sunnah Nabi, dan juga menjadikan kita introspeksi diri, melakukan muhasabah. Selama ini kita seperti apa? Sholat kita yang sudah kita jaga dengan baik, tilawah Quran kita yang kita jaga dengan baik, kemudian mungkin juga ditambah dengan puasa sunnah dan ibadah yang lain. Sudahkah itu juga memotivasi kita untuk berbuat baik dengan sesama, dengan orang lain? Ini maka ada muhasabah, dikaitkan perilaku kita dengan masalah keimanan. Berbeda dengan orang sekuler, Bapak Ibu sekalian. Orang sekuler itu pikirannya hubungan manusia dengan Allah ya masalah ibadah toh. Begitu kemudian masalah hubungan tetangga, kemudian masalah berbuat baik dengan orang, membantu dan lain sebagainya, nggak usah kaitkan masalah agama. Seringkali seperti itu. Kalau kita mengikuti pola pikir seperti itu, pahala kita dikit, Pak. Pahala kita sedikit. Kita kalau sholat ibadah kita bisa hitung dalam sehari semalam, atau dalam satu pekan, atau dalam satu bulan. Hubungan kita dengan Allah yang langsung itu apa saja? Berapa banyak? Kehidupan kita kan banyaknya dengan hubungan kita dengan orang lain. Maka kita salah sama Allah juga mudah. Non sewu, kalau kita salah sama Allah, kita istighfar. Astagfirullah. Pernah nggak kemudian kita merasa salah kepada Allah, minta ampunnya benar-benar sampai malu, sampai mau minta maaf itu kemudian berat? Seperti kalau kita salah dengan orang lain. Kalau kita salah sama orang lain kan mau minta maaf juga
maju mundur, kok diterima orang, mau memaafkan atau tidak, mau datang malu, mau lewat rumahnya itu loh, itu juga segan. Itu dengan orang. Nah, bagaimana kemudian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini makna dari man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini, karena ternyata ada beberapa periwayatan yang sama dengan poin yang agak berbeda. Nah, di sini ada 3 yang disampaikan oleh Rasulullah. Kesempurnaan iman seseorang juga dapat dilihat diantaranya dari sikapnya kepada orang lain, baik terhadap tetangga, saudara maupun tamu, maupun dengan siapa saja. Nah, yang pertama, di sini Rasulullah menyampaikan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu. Nah, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dari sini kita bisa melihat bagaimana penghargaan Islam terhadap yang namanya tetangga. Bukan kerabat mereka, dia orang lain, gak ada hubungan darah dengan kita, tetapi dia paling dekat dengan kita. Kecuali non sewu satu kampung sedulur kabeh, ceritanya lain. Kan ada nih satu RT itu hampir saudara semua. Anaknya ketemu nikah dengan saudaranya, kemudian kumpul di situ semua, punya anak 11, rumahnya di samping-samping, sedulur kabeh. Tapi kan jarang yang seperti itu. Bahkan orang tua kemudian membelikan rumah untuk anaknya juga nggak deket-deket, jauh-jauh kadang-kadang. Akhirnya kemudian berjauhan. Siapa yang paling dekat? Ya tetangga. Sampai-sampai di sini dalam sebuah riwayat dikatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, kata Rasulullah, tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Kemudian malam yu'min jarahu bawa'iqah. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Tetangga kita ini terusik dengan perilaku buruk kita. Nah, kemudian bentuknya apa? Banyak Bapak Ibu. Tidak hanya kemudian menyakiti itu kemudian secara fisik. Menyakiti, contoh kita non sewa, apalagi kalau dulu orang tua kita mungkin yang terutama di desa-desa itu kan antara jarak satu rumah dengan rumah lain bisa tembok rumah kita, rumah mbah atau mbah buyut kita itu dengan tembok orang lain itu jaraknya jauh, dipisah sama pekarangan, temboknya nggak nyatu. Ini rumahnya depan pekarangan, belakang pekarangan, kanan pekarangan, tetangga sebelah sana terus. Sekarang kan enggak, satu tembok berdua. Jadi satu tembok untuk berdua, untuk dua keluarga. Nah itu bentuknya kita nyetel TV atau radio atau tape kencang-kencang. Kan kita nggak tahu apakah kemudian tetangga kita merasa terbekan atau enggak, terganggu tidak dengan mereka. Maka kemudian ya bukan kemudian kita mengatakan oh kan rumah Dewi, step ya step Dewi. Seringkali kan seperti itu. Tetapi kan suaranya kemana-mana. Nah, bisa nggak kemudian kita memblokir suara tidak keluar dari rumah kita? Ya bisa. Nah, kemudian yang sering, kecuali kesepakatan ya, parkir mobil sama. Kecuali kesepakatan satu RT nggak masalah parkir sembarangan atau parkir depan rumah. Tapi apakah kemudian mengganggu atau tidak? Suara, kemudian
kata-kata yang menyakitkan itu bagian dari menyakiti tetangga kita. Maka Rasulullah SAW sampaikan, mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar, kalau panjenengan masak perbanyak kuahnya. Masak bakso, baksonya 10, kuahnya diperbanyak. Bagi ke tetangga kita ya dua lumayan, 2 atau 3 bagi Pak, ini ada bakso, kuahnya banyak. Masak itu kan sampaikan seperti itu. Itu saking halusnya perasaan Rasulullah SAW. Durian itu kan baunya kemana-mana, Pak. Kalau panjenengan beli durian, ya dibungkus sedikit, satu atau 2 bagi. Kalau pingin nggak seperti itu ya makanya jangan di rumah, di tempat yang orang banyak durian, yang sama-sama tidak perlu bagi. Jengkol itu nggak bau. Nah intinya begitulah. Kalau kita ini merasa apa yang kita lakukan boleh jadi ada yang mengganggu tetangga kita, maka ketika kita punya rezeki, punya kelebihan, nikmat apapun bentuknya, yang paling berhak untuk mendapatkan itu adalah rumah yang terdekat dari kita. Seperti itu. Kita ngasih ke tempat yang jauh, tetangga kita nggak pernah kita beri. Maka ini timbal balik yang diajarkan Nabi, Masya Allah, luar biasa. Itu masalah tetangga. Sampai-sampai di dalam riwayat Bukhari juga, di situ dikatakan Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku untuk berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikannya sebagai ahli waris. Jadi itu Nabi sedang berada sedang tawaf gitu, kemudian mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah atau tentang masalah berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai Rasulullah itu berat menerima itu. Kemudian disampaikan, saya heran selalu memberikan pesan seperti ini. Jadi seakan-akan tetangga itu mendapatkan waris dari kita. Karena apa? Karena saking dekatnya dengan kita. Ya, kalau kita misalnya ada apa-apa, sakit atau apa, apakah kemudian kita harus telepon saudara kita yang ada di Jakarta, di Pati, di Jogja? Kan tidak. Tetangga kita yang paling ini, maka Islam sangat menghargai permasalahan. Sehingga kalau kita tarik garis lebih jauh lagi, namanya RT itu dalilnya ini. Jadi kalau panjenengan ada tanya RT itu apa ada dalam Islam? Ada, dalilnya apa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Maka Pak RT ada di sini. Dalilnya ini Pak. Pak RW ada enggak? Lebih luas seperti itu. Ya. Ini yang pertama, tidak menyakiti tetangga. Sebaliknya kita memberikan sesuatu yang baik terhadap tetangga. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita biasa memberi kepada tetangga, kita kadang-kadang juga diberi. Tahu-tahu mereka buat bakso banyak atau buat apa, kita diberi kadang-kadang seperti itu. Yang timbal balik. Kemudian yang kedua, ini tetangga. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi memuliakan tamu. Siapapun yang datang harus dimuliakan. Maka kalau kita masih ingat, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian takut, kemudian pulang minta diselimuti oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana kemudian Khadijah menenangkan suaminya?
Dia mengatakan seharusnya Anda itu tenang, tidak boleh takut, karena orang seperti Anda itu tidak pantas untuk disakiti atau untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Anda selalu memuliakan tamu, Anda selalu memberikan ketika ada orang yang meminta, ketika Anda selalu membantu. Disebutkan kebaikan semua sama istrinya. Sampai kemudian Nabi tenang, karena merasa ini saya berhadapan dengan makhluk apa ini? Ditenangkan oleh istrinya seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika kita menghargai orang lain, maka sebenarnya tidak akan ada orang yang menyakiti kita. Kalaupun ada mungkin masalah-masalah yang sebenarnya tidak prinsip. Nah, ini memuliakan tamu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita kan sering mendengar istilah tamu itu membawa rezeki. Maka jangan pelit dengan tamu. Dan luar biasanya kita orang Arab ya seperti itu. Kalau memuliakan tamu itu masya Allah. Maka ada yang mengatakan di antara kebaikan orang-orang jahiliyah pada waktu itu, mereka masih memuliakan tamu. Ya diberikan suguhan yang baik. Kalau kemudian panjenengan nyuguhi minum, kemudian sekali minum habis minta lagi ya tidak apa-apa. Jangan kemudian diberi tamunya luar biasa telat. Ya, meskipun ya kita harus tahu tata krama adat istiadat di satu tempat dengan tempat yang lain. Kita misalnya ke Sumatera, disuguhi, suruh habiskan, sebenarnya intinya suruh habiskan. Ya habiskan. Kalau kemudian tidak dihabiskan, mereka tersinggung. Berbeda dengan di Jawa, monggo Pak kelasnya mawon. Kemudian betul-betul dihabiskan. Wah itu luar biasa namanya. Kan seperti itu. Lain tempat itu punya adat masing-masing. Maka siapa yang tahu adat suatu kaum, maka dia akan selamat. Dia akan selamat. Menghargai orang lain dan kemudian berbuat baik terhadap mereka. Di dalam hadis Bukhari riwayat Abu Shuraih Al-Adawi dikatakan bertamu itu 3 hari baik siang maupun malamnya. Selama 3 hari misalnya ada saudara atau siapa yang bertamu yang disuguhi dengan baik, itu kewajibannya 3 hari. Lebih daripada itu adalah sedekah. Kalau sehari kemudian sudah pulang, alhamdulillah. Kalau sudah 3 hari belum ada tanda-tanda pulang, nah itu. Gimana caranya? Ya cari alasan biar harus keluar dari ya enggak gitu ya Pak. Jadi sampai seperti itu. Maka mungkin pernah kita mendengar cerita salah seorang sahabat yang pernah menginap di saudaranya, di sahabat yang lain selama 3 hari. Hanya untuk melihat ini sahabat ini apa sih yang dilakukan kok Nabi mengatakan sahabat ini termasuk penduduk surga. Sehari, 2 hari, 3 hari itu tidak ada yang istimewa. Ya pagi berangkat kerja, malam sholatnya yang biasa, tidak ada yang aneh. Setelah 3 hari kemudian baru bertanya, panjenengan kok yang dilakukan sama seperti yang lain, tapi kok Nabi mengatakan seperti ini, rahasianya. Kemudian beliau menyampaikan, yang saya lakukan yang tidak terlihat oleh orang lain, setiap saya mau tidur, saya mengikhlaskan apa yang terjadi antara diri saya dengan orang lain. Jadi misalkan kita ada banyak masalah, apakah mengikhlaskan karena kita berbuat yang tidak baik atau orang yang tidak berbuat baik dengan diri kita. Ini memuliakan tamu. Kemudian yang ketiga, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Berkata yang baik ini artinya ketika kita ingin berbicara, kita harus
apakah perkataan kita ini baik atau tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Meskipun hadis ini tidak bisa dijadikan alasan kita untuk tidak menasihati orang lain. Bukan konteksnya bukan ini. Orang mengatakan faliyakul khairan aw liyasmut, kita nasihati orang lain kemudian orang lain merasa terganggu. Mungkin bukan nasihatnya, tapi cara kita memberi nasihat. Tapi kita berkata yang baik, menasihati orang lain, mengajak kepada kebaikan, itu bagian dari kewajiban kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, dalam riwayat yang lain dikatakan tidak menyakiti tetangga itu diganti dengan falyasil rahimah. Masih dalam riwayat Bukhari, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung tali persaudaraan atau silaturahim. Ya, kepada siapa saja. Maka di antara kewajiban ahli waris ketika misalnya orang tuanya meninggal adalah menyambung silaturahmi dengan teman-teman orang tuanya, kan gitu. Sehingga persaudaraan ini masih terjaga dengan baik. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Monggo bisa dikembangkan lebih jauh dalam kehidupan sosial kita. Ini secara lahiriah, sekarang silaturahmi kita seringkali tidak silaturahmi secara fisik, silaturahmi secara online. Apakah kemudian bisa diterapkan dalam hadis ini bisa diterapkan? Nah, ini bisa kita lakukan masing-masing. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang bertanya, silakan. Ya, kalau tidak ada, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau di berita itu kan di banyak tempat ada karena tidak senang dengan tetangganya, akhirnya jalannya ditutup. Oke, jalannya ditutup Pak, tembok, karena terganggu. Tapi ini masih beritanya mana yang benar tidak jelas. Terganggu dengan anak-anak panti yang selalu ngaji, akhirnya pintunya ditutup karena ada ini. Tapi informasinya tidak seperti itu. Kemudian ya banyaklah, bahkan tidak hanya dengan saudara, dengan orang tua seperti itu. Karena ibunya menjual motornya, karena ada ibunya jual motor, akhirnya anaknya tidak terima, sampai kemudian masuk pengadilan. Luar biasa. Dan kita ini diberikan informasi seperti itu tidak satu dua, banyak. Boleh jadi memang orang tua yang salah, boleh jadi orang tua yang salah. Tetapi bagaimana kemudian seorang anak yang bersikap dengan orang tua, saya rasa itu lebih penting daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah mendengar hadis ini kita berusaha bersama-sama